Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Matkul Kurdis, kepada beliau yaitu Ibu Siti Rahmatul Rasyidah MPDI, dan tidak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Untuk kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yang kita jadikan suri tauladan, dan yang kita jadikan panutan hingga nanti sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudulkan Materi Al-Quran Hadis MA kelas 10 semester ganjil. Dengan yang beranggotakan saya sendiri Sahroni dengan NIM 2012000179 dan Reza Kumala Mudaningrum dengan NIM 2012000169. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi ada beberapa pendapat, yaitu diantaranya menurut Al-Lihiyani. Menurut Al-Lihiyani, Quran adalah bentuk kata benda atau inti masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Dari kata ini bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang membaca. Adapun potongan perubahan tafsirnya adalah sebagai berikut, yaitu qoro'a, yaqra'u, Qur'anan, maqru'un. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini sesuai pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Yang kedua, menurut Al-Ash'ari, kata Al-Quran berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Menurut pendapat yang ketiga, yaitu menurut Al-Fara', asal kata Al-Quran berasal dari kata lafadz qoro'inun yang merupakan jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pendapat selanjutnya yaitu menurut Az-Zujat, Al-Quran yang berasal dari kata Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola wazan fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Argumen ini didasarkan dari kumpulan-kumpulan surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Pendapat selanjutnya menurut Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam, nama asli. Al-Quran menurut Asy-Syafi'i yaitu tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang digunakan Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran memang diberikan oleh Allah seperti juga nama-nama kitab terdahulu, Zabur, Taurat, Injil. Kemudian definisi Al-Quran secara terminologi. Ada tiga pendapat, yaitu yang pertama, dalam kitab Tarikh At-Tasyri' Al-Islam, Syekh Muhammad Khudari mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut.
Al-Quran menurut beliau ialah lafadz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Menurut pendapat yang kedua, Subhi Sholeh mendefinisikan Al-Quran yaitu kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Kemudian pendapat yang ketiga itu menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran sebagai bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran, yaitu yang pertama adalah Al-Quran adalah merupakan firman atau kalam Allah. Al-Quran adalah terdiri dari lafadz berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang disampaikan secara mutawatir atau berkesinambungan. Al-Quran merupakan bacaan mulia yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan cara menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu pengertian wahyu. Pengertian wahyu itu berasal dari kata al-masdar infinitif, dan materi kata itu menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu yang tersembunyi dan cepat. Menurut ilmu bahasa, wahyu ialah isyarat yang cepat dengan tangan dan sesuatu isyarat yang dilakukan dengan bukan tangan. Juga bermakna tulisan, surat, sebagaimana bermakna pula segala yang kita sampaikan kepada orang lain untuk diketahuinya. Wahyu itu ialah yang dibisikkan kepada sukma, diilhamkan, dan isyarat cepat yang lebih mirip kepada dirahasiakan daripada dilahirkan. Menurut istilah, wahyu itu sebutan bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara yang cepat dari Allah ke dalam dada nabi-nabinya, sebagaimana dipergunakan juga untuk lafadz Al-Quran. Dapat diartikan juga bahwa wahyu Allah kepada nabi-nabinya adalah pengetahuan-pengetahuan yang Allah tuangkan ke dalam jiwa nabi untuk mereka sampaikan kepada manusia, untuk menunjuki dan memperbaiki mereka di dalam dunia serta membahagiakan mereka di akhirat. Oleh sebab itu, para ulama berpendapat mengenai cara turunnya wahyu Allah yang berupa Quran kepada Jibril dengan beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Jibril menerima secara pendengaran dari Allah dengan lafadznya yang khusus, bahwa Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfudz, bahwa maknanya disampaikan kepada Jibril, sedangkan lafalnya adalah lafal Jibril atau lafal Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Pengertian turunnya Al-Quran yaitu secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfudz dan oleh Nabi Muhammad yang hatinya yang suci. Terdapat beberapa penyelisihan tentang kaifiyat Al-Quran, yaitu ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadr sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perselisihan yang terjadi.
tentang beberapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar, dalam 20 atau 23 kali Lailatul Qadar, dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam tersebut diturunkan ke langit sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi dengan cara berangsur-angsur. Pendapat yang ketiga, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ada pula pendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama, diturunkan ke Lauhul Mahfudz. Yang kedua, diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang ketiga, diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Selanjutnya, pengertian penulisan Al-Quran. Yang dimaksud dengan penulisan Al-Quran di sini ialah penulisan Al-Quran, proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan atau sebuah mushaf, kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 jenjang. Yang pertama, pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi, tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih seperti halnya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Dan jumlah para penghafal Al-Quran pada saat itu pun masih banyak, sehingga seperti penulisan Al-Quran itu tidak terlalu penting. Kemudian memasuki zaman Abu Bakar. Pada zaman Abu Bakar ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran itu meninggal dunia. Maka dari itu, Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menuliskan ulang Al-Quran dan mengumpulkan catatan-catatannya yang masih terpisah-pisah. Namun pada saat itu Abu Bakar menolak, karena beliau tidak ingin melakukannya karena takut dosa. Sehingga Umar pun terus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu Abu Bakar untuk merealisasikan yang diusulkan oleh Umar tadi. Kemudian beliau memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam mushaf, sebuah mushaf. Mushaf tersebut ditandatangani oleh Abu Bakar hingga beliau wafat, kemudian dipegang oleh Umar, kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Kemudian pada zaman Utsman, periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Catatan dan kumpulan-kumpulan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat, hal itu dia khawatirkan akan menjadi fitnah. Maka mengatasi hal tersebut, Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya, kemudian bertengkar dan akhirnya terpecah belah. Utsman memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman dan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah tujuannya dari pengumpulan Al-Quran tersebut menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslim. Selanjutnya yaitu bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah telah menjamin keautentikan dan kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Quran.
Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kemudian dan keautentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntutan hidup umat Islam adalah salah satu kemukjizatan yang menjaminnya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Terutama dalam hal kandungannya, Al-Quran pun mengajukan tantangan kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Sejak dahulu, orang-orang kafir itu menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra, tukang tenung, dan kumpulan syair-syair. Mereka mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi. Tantangan-tantangan dalam Al-Quran tersebut antara lain, yang pertama, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Sesuai dengan firman Allah yang artinya, ataukah mereka bertanya, dia, Muhammad, mereka-merekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya, Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Quran Surat At-Tur ayat 33-34. Ditegaskan pula bahwa manusia dan jin tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan. Seperti yang ditegaskan oleh Allah, katakan, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Selanjutnya, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat semisalnya. Hal ini terkandung dalam Quran Surat Al-Hud ayat 13 yang artinya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Katakanlah, kalau demikian datakanlah 10 surat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajalah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian bukti yang ketiga yaitu Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surah saja semisal Al-Quran. Hal itu terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ketiga tantangan tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, terbukti hingga sekarang. Belum ada satupun manusia, bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran. Apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Pak Reza Kumala, yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran tersendiri, di situ kita tentunya mengingat tentang adanya bulan suci Ramadan, yang di situ ditempatkan atau disebut dengan bulan yang suci atau bulan yang sangat dinanti-nantikan para umat Islam. Di situ banyak sekali apabila kita melakukan sebuah ibadah tersebut akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, di sini mengapa bulan tersebut bisa dikatakan bulan yang sangat suci atau bulan yang sangat penuh berkah? Karena disitulah Al-Quran pertama kali turun, atau Al-Quran turun pada bulan tersebut. Jadi bulan tersebut diistimewakan terutamanya untuk umat Islam. Untuk landasannya adalah di surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya,
yang artinya adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini dapat disimpulkan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tersebut bahwasanya turunnya Al-Quran tersebut adalah agar makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berwujudkan atau yang bernama manusia tersebut bisa membedakan antara hak dan yang batil. Itu kemujizatan yang pertama atau poin yang pertama. Dan yang poin kedua adalah kemujizatan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini yang dimaksud di sini adalah berbeda dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Rasul-rasul yang sebelumnya itu hanya menjadikan kemujizatan itu menandakan bahwasannya kemujizatan tersebut adalah atas izin Allah yang diberikan kepada rasul tersebut untuk membuktikan kepada kaum yang ada, dan kemujizatan tersebut hanya bersifat sementara atau hanya ada ketika rasul tersebut masih hidup. Tapi berbeda dengan adanya kemujizatan Al-Quran ini yang dibawakan oleh Rasulullah SAW tentunya. Nah, yang bisa dikatakan kita masih bisa merasakannya sampai sekarang. Contohnya yang dibawakan adalah seperti di Al-Quran tersebut. Nah, mungkin bedanya seperti itu dengan kemujizatan Rasul-Rasul yang lain. Untuk yang selanjutnya adalah kemujizatan Al-Quran telah berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Dan yang selanjutnya, kemujizatan Al-Quran dapat dilihat isinya yang tidak bisa tidak bisa diedit atau tidak bisa dibuat oleh makhluk lainnya. Siapa yang bisa membuat isi Al-Quran sebegitu detail dan sebegitu rincinya, sebegitu bagusnya di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang selanjutnya, kemujizatan Al-Quran tidak dapat dipalsukan dan terjaga sepanjang masa. Nah, kemujizatan Al-Quran tersebut tidak dapat dipalsukan, real adanya dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Tentunya kita masih merasakan, dan sampai nanti akhir zaman atau akhir zaman yang kita rasakan sekarang ini, atau sampai nanti akhir hari kiamat, sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Patut atau bisa kita yakini hal tersebut terjadi. Begitu adanya. Dan yang kedua, dan yang selanjutnya adalah kemujizatan Al-Quran mudah dihafal, baik itu orang dewasa, anak-anak maupun tunanetra. Nah, jadi Al-Quran itu tersendiri dapat dihafal bagi orang-orang dewasa, orang-orang masih usia 7 tahun, 8 tahun itu sudah bisa menghafal Al-Quran. Dan bahkan untuk yang tidak yang diberi Allah kekurangan, contohnya tidak bisa melihat, itu bisa menghafal Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Injil, Zabur, itu sangat berbeda, apalagi jika kita bandingkan dengan Al-Quran. Untuk selanjutnya kemujizatannya adalah dapat dilafatkan dengan menggunakan beberapa lagu, dan bisa menyejukkan hati kita tentunya. Jadi ketika kita melafalkan Al-Quran dengan lagu-lagu yang ada kayak Usmani, Umi dan lain sebagainya, itu dapat menyejukkan hati seorang makhluk yang mempunyai rasa seperti kita ini manusia. Bahkan pepohonan pun, makhluk-makhluk Allah yang lain ketika mendengarkannya itu sangat senang seperti itu.
Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran tentunya. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran adalah sebagai landasan orang Muslim menjadikan pijak atau kehidupannya dalam melakukan amal-amal di dunia maupun di akhiratnya kelak. Menjadi bekal intinya, menjadi bekal kita sebagai manusia untuk kehidupan selanjutnya. Kita di dunia ini hidup hanya sementara. Setelah ini masih ada tahapan-tahapan yang lain. Belum kita nanti sakaratul maut di dalam kubur dan sampai ke surga atau neraka. Nah, jadi bagaimana kita menentukan pilihan tersebut? Ya dengan landasan-landasan apa? Landasan-landasan itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Begitu hebatnya lah Al-Quran. Begitu beruntunglah kita bisa menjumpai atau menemukan yang namanya Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adanya beliau kita dapat mudah memahami. Lantaran beliau kita dapat syafaat, lantaran beliau kita dapat pertolongan. Seperti itu. Nah, adapun pokok-pokok isi Al-Quran yang pertama adalah akidah atau keyakinan. Akidah atau keyakinan di sini dimaksud adalah keyakinan kita terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita pernah berpikir sebelum kita masuk Islam, kita ini Islam yang seperti apa? Apakah Islam yang menganut kepada orang tua atau Islam yang hanya yang mungkin di situ sudah kerentek dari hati, atau dari akidah kita sudah meyakini Allah itu bahwasanya Tuhan kita. Nah, ini patut dipertanyakan kepada diri kita masing-masing. Keyakinan tersebut dapat kita landaskan, dapat kita tanamkan di diri kita masing-masing. Dari mana asal usul kita? Seperti contoh, sebelum adanya kita, ini ada dunia. Dunia ini bisa dikatakan bahwasanya ada dunia, pasti ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Kalau kita cari titik temunya dari berbagai penelitian dan lain sebagainya, bahwasanya bumi itu adalah pecahan atau erosi dan lain sebagainya, itu ya mungkin itu hanya kita anggap hanya sebuah penelitian, karena tidak ada yang tahu dan tidak ada yang melihat secara langsung bagaimana kejadiannya. Tapi yang patut kita yakini adalah kebenarannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya sebuah kalamullah yang bernama Al-Quran tersebut. Nah, yang kedua adalah ibadah. Ibadah tersebut bisa kita katakan adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala disertai dengan mahabbah, yang diartikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan utusannya, tentunya ya, utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 21 oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat kita kutip di sana bahwasanya tidaklah Allah menciptakan manusia untuk menyembah kepadanya. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita perlu dalam menjadikan sebuah rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tidak beribadah kepadanya, taat kepadanya, dan menjauhi segala larangannya. Semua sudah ada di dalam Al-Quran, sudah dilandaskan atau sudah dipaparkan dalam Al-Quran, dan juga sekarang sudah mudah ada yang namanya as-sunnah ataupun hadis. Hadis tersebut bisa kita jadikan referensi atau rujukan-rujukan untuk
menjadikan pedoman kita atau hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Hidup selanjutnya, maksudnya hidup selanjutnya setelah di dunia ini. Yang selanjutnya adalah akhlak. Akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik ini sudah dikatakan dalam Al-Quran juga, bahwasanya sebaik-baiknya akhlak adalah akhlaknya Rasulullah SAW, yang patut kita jadikan suri tauladan, yang patut kita jadikan panutan dari sifatnya sidik, tabligh, amanah, fatonah. Nah, itu 4 saja kalau kita amalkan, kalau kita jadikan pedoman dalam hidup kita, itu menjadikan diri kita itu paling tidak menganutlah, atau bahasanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi sifat beliau yang amanah, tabligh, fatonah, dan sidik tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hukum dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ibadah, dan ada 2 ya, ada ibadah dan muamalah. Nah, ibadah ini meliputi kayak sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, itu ibadah yang ada di isi Al-Quran atau hukum dalam Al-Quran. Nah, untuk muamalah tersebut tersendiri adalah keluarga, jinayah, politik, dan ekonomi. Nah, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tinggal kita bagaimana cara menyikapinya. Sekarang sudah enak, sudah ada alat-alat peralatan yang sangat lengkap, yang sangat canggih dengan berkembangnya maraknya teknologi sekarang ini. Bagaimana mudah-mudah sekarang untuk merealisasikan dan menggunakan sebaik-baiknya media-media tersebut. Nah, adapun selanjutnya pokok-pokok isi Al-Quran adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan. Adanya ilmu pengetahuan tersebut meningkatkan pemahaman manusia untuk menjadikan sebuah penemuan-penemuan baru atau penemuan-penemuan yang akan ditemukan, yang mau ditemukan, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sudah ada sejak sebelum ditemukan, itu Al-Quran sudah menerangkannya. Allah sudah mengasih tahu di dalam Al-Quran. Untuk sejarah, sejarah tersendiri adalah sudah dijelaskan banyak dalam Al-Quran. Dari yang pertama, dari buyut kita, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu sendiri sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan sudah jelas real sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu kalau sejarah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Nah, yang kita bahas dulu adalah surah. Surah adalah kelompok yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran yang terdiri dari sedikitnya 3 ayat. Surat tersebut dapat diartikan adalah kelompok dari atau gabungan-gabungan kosakata kalau bahasa Indonesianya seperti itu, digabungkan menjadi suatu kalimat seperti itu. Nah, jumlah surah dalam Al-Quran itu ada 144 surah. Dan Al-Quran pun terbagi menjadi 30 juz. Ya. Yang dari yang pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, dan yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Yang masyhur seperti itu. Dan mungkin ya itu yang kita ketahui, yang surat pertama dan yang terakhir. Nah, untuk surah-surah yang adapun surah yang dibagi seperti yang tidak asing kita ketahui, adanya Madinah dan Makkiyah. Nah, tersebut kan ada dibagi menjadi 2. Turun di mana? Turun di Madinah atau Makkiyah. Apa perbedaannya dari 2 hal tersebut? Nah, asal mulanya hanya sama dalam artian bahwasanya sama turunnya Al-Quran, hanya tempatnya yang berbeda. Yang pertama adalah Madinah. Di Madinah itu adalah surah yang turun sesudah hijrah. Nah,
kalau di Madinah itu surah yang turun sesudah hijrah. Kalau Makkiyah itu surah yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu, antara perbedaannya seperti itu. Kalau biasanya ada perbedaan di antara kedua ini tentang ayat-ayatnya. Mungkin ayatnya ada yang lebih sedikit dan lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung bahas tentang pengertian ayat. Ayat adalah pertanda, seperti yang dijelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 248. Yang kedua itu adalah ibarat atau pelajaran. Nah, jumlah ayat dalam Al-Quran yang pasti para ulama tidak kurang mengatakan dalam 6.200 ayat. Nah, seperti itu. Tapi ada yang mengatakan 6.230, ada yang mengatakan 6.666. Wallahu a'lam bishawab. Yang kalau yang masyhur itu yang jelas tidak kurang dari 6.200 ayat. Nah, mungkin dari beberapa hal yang saya sampaikan atau materi yang saya paparkan, apabila ada kesalahan kata maupun kurangnya penjelasan dimohon maafkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.